Baiklah, sebelum masuk ke video pembelajaran kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kampus Madako Toli kelas pengembangan BOL Sulawesi Tengah. Kami di sini akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang diberikan oleh Bapak Rudini SPD MPD dengan mata kuliah media pembelajaran. Baik, sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri, yaitu dengan saya sendiri selaku moderator Mulyadi Lamaka, dan Rahma Eskadir selaku ketua kelompok, Rahmi Eskadir selaku sekretaris, Fibriani selaku anggota kelompok, dan Ahmad Taufik selaku anggota kelompok. Baik, itulah susunan anggota kelompok kami. Selanjutnya kami akan masuk ke materi pembahasan, yaitu filosofi media pembelajaran yang akan dibawakan oleh Febriani selaku anggota kelompok kami. Kepada Febriani dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan tentang materi kami. Filosofi adalah cabang ilmu yang juga sering disebut filsafat. Dalam dunia ilmu pengetahuan, filsafat termasuk salah satu ilmu tertua. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar, mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk menciptakan kondisi khusus sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Baiklah, yang itu sudah saya bacakan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Itulah materi filosofi yang telah dibawakan oleh Febriani. Selanjutnya kita masuk ke materi media informasi yang akan dibawakan oleh Rahma Eskadir. Kepada Rahma dipersilakan. Baik, media informasi. Yang pertama, televisi. Manfaat televisi adalah sebagai media hiburan dan penambahan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah buku. Buku merupakan sumber informasi yang kemudian dapat membuka wawasan seseorang. Ketiga, internet. Manfaat internet itu sendiri ialah konektivitas dan komunikasi atau akses informasi, pengetahuan dan edukasi. Yang ketiga, radio sebagai media elektronik yang dapat memberikan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Itulah hasil pemaparan materi media informasi yang dibawakan oleh Rahma Eskadir. Selanjutnya kita akan masuk ke materi media alat indera yang akan dibawakan oleh Ahmad Taufik. Pada Ahmad dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang media alat indera. Jadi media alat indera ini ada 4. Yang pertama itu telinga, yang kedua mata, yang ketiga akal, dan yang keempat itu hati. Jadi yang pertama, telinga. Dari 100% alat indera kita, telinga mengakses media itu sebesar 30%, yang dimana telinga dapat mendengar apa-apa informasi yang telah disampaikan, baik lewat televisi, baik lewat internet maupun radio. Jadi telinga mempunyai kapasitas 30% dalam media alat indera. Selanjutnya yaitu mata. Mata kita dalam 100%, hitungan 100%, mata itu mempunyai 40% kapasitas yang digunakan untuk media, yang dimana mata dapat melihat sesuatu yang dipaparkan misalnya di buku, di televisi, ataupun di internet, di handphone. Dengan mata kita akan dapat mengetahui sesuatu apa yang terjadi yang disampaikan di dalam media tersebut. Dan selanjutnya
Yang ketiga itu akal. Dalam persentase 100%, akal ini mendominasi 20% alat indera untuk mencakup media tersebut agar kita mengetahui apa yang disampaikan pada media tersebut. Dan yang terakhir itu hati. Hati ini dalam persentase 100%, hati mendapatkan 10%. Hati gunanya ketika telinga telah mendengar, mata telah melihat, akal telah berpikir, maka selanjutnya kita menggunakan hati kita dalam menyampaikan informasi-informasi ke media, dalam menangkap informasi-informasi yang ada di media, yang dimana baik buruknya kita bisa menangkapnya dengan hati juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari media alat indera. Selanjutnya kami akan masuk ke materi landasan filosofi yang akan dibawakan oleh Rahmi Eskadir. Kepada Rahmi dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja. Landasan filosofi. Media pembelajaran landasan filosofi adalah suatu pandangan bahwa dengan digunakan berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Dengan kata lain, penerapan teknologi dalam pembelajaran akan terjadi dehumanisasi. Benarkah pendapat tersebut? Bukankah dengan adanya berbagai media pembelajaran, justru siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk digunakan media yang lebih sesuai dengan karakteristik pribadinya? Sejatinya, kita sebagai manusia telah memiliki sarana yang mencukupi untuk melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, agar proses belajar mengajar dapat berhasil dengan baik, peserta didik sebaiknya diajak memanfaatkan semua alat inderanya. Sarana yang dimiliki seorang manusia dimaksudkan berupa pendengaran, penglihatan, akal, serta hati. Dengan keempat sarana ini, manusia bisa melakukan eksperimen, pengamatan, trial dan error, diskusi, dan berbagai cara-cara lain dengan memaksimalkan keempat sarana tersebut, yaitu alat indera. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan filosofi yang telah dibawakan oleh Rahmi Eskadir. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari landasan filosofi media pembelajaran, yaitu proses pembelajaran dan belajar dan pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi yang berlangsung dalam suatu sistem belajar dan pembelajaran. Sebagai proses komunikasi tidak dapat berlangsung tanpa adanya media, maka media pembelajaran menempati posisi vital dan sangat penting sebagai salah satu komponen dari sistem belajar dan pembelajaran. Jika komunikasi tidak dapat berlangsung tanpa adanya media, maka demikian pula yang terjadi pada proses belajar dan pembelajaran. Sebagai bagian dari sistem komunikasi, proses belajar dan pembelajaran juga akan bisa berlangsung secara optimal tanpa adanya media pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan filosofi media pembelajaran. Alhamdulillah, itulah hasil pemaparan kelompok kami dan kami ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.